Halo sahabat-sahabat Pioneer sekalian, senang kembali bertemu dengan rekan-rekan. Gimana kabar di pagi hari ini ya? Saya harap teman-teman tetap bersemangat dan uh, masih klik petir ya. Hari ini kita ada di dalam acara Pi Fest, Pesta Pi, yang memang diarahkan oleh Core Team. Tapi saya buat judul ini teman-teman, sebenarnya di saat-saat sekarang ini ya, sekarang udah tanggal 1. Tanggal 1 berarti tinggal 1 bulan lebih kan. Tinggal 1 bulan lebih kita open minded ya. Saya membahas di video saya tinggal 30 hari ya. Ada yang bilang bukannya masih 2 bulan Bang Dima. Kita sudah masuk sekarang teman-teman di tanggal 1, berarti tinggal 1 bulan lebih. Jadi kita akan mundur. Kalau dari 30 hari dari sekarang berarti tinggal 29 hari. Itu tidak dirasa loh teman-teman ya. Wow, saya baru lihat kalau ternyata video saya itu, beberapa video saya kemarin itu viral ya teman-teman. Terima kasih para pionir. Wow. Hore, 30 hari lagi. Kemarin saya tulis 30, berarti sekarang 29 ya kan? Kalau dihitung dari sekarang 30 hari lagi berarti tinggal 29 hari atau 28 hari ya. Minus 30 dulu, baru dari 30 itu kita hitung. Nah itu. Yes, terbaru Nicholas langsung mengirim notifikasi ke para pioner. Wah, ini teman-teman semakin nyut-nyut ya. Jantungnya semakin nyut-nyut. Sambil ngopi-ngopi dong ya. Salah satu anggota keluarga istri saya ya tidak percaya dengan Pi. Saya cerita-cerita dengan mantan pacar saya yang paling tercantik di dunia. istri Bang Dema. Sekjen ya. Banyak dalil-dalil yang dia ungkapkan ya teman-teman. Termasuk dia bilang tidak masuk akal ya. Sebenarnya kalau di saat-saat sekarang ini saya memberikan keyakinan kepada teman-teman sudah bukan saatnya lagi, tidak tepat lagi. Kita sudah melewati masa-masa bulian yang begitu keras ya kan. Ya walaupun mereka juga masih menantikan sekarang apa yang akan terjadi ya. Saya bilang, tanya istri saya, coba tanya kalau BTC dia percaya nggak ya. Dia percaya kepada BTC karena katanya itu saham ya. Itu sudah salah ya. Ya kalau dibilang ada sebagian orang yang bermain di sana ya seperti model saham boleh, tapi BTC itu bukan saham ya. BTC itu ya memang kripto. Tapi pada awalnya kan teman-teman mungkin yang belum terlalu paham ya, pada awalnya kan BTC juga ditambang ya, ditambang dengan menggunakan perangkat keras sebelum masuk di bursa. Ingat loh teman-teman, saya juga sekarang berpikir ya, apakah mungkin ya Nicholas itu kreator BTC? Karena kalau kita masuk di komputer ya teman-teman, kita hubungkan dengan Node, lalu ada di bagian GitHub-nya itu ya, kita lihat aja kan banyak tuh pemberitahuan di dalam. Kenapa Nicholas ngomong gini? Ini yang saya tangkap ini, yang membuat saya penasaran ya. Di aplikasi pun ya, ini berulang-ulang kali saya sampaikan bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir. Nicholas pernah ngomong begini, Picoin adalah potongan puzzle yang sempurna yang tidak dimiliki oleh BTC. Itu dari beranda aplikasi ya. Potongan puzzle yang sempurna yang tidak dimiliki BTC ya kan. Itu pertama. Itu bagi saya itu
Ini harus kita ingat nih kalimat ini, teman-teman. Kita bisa menimbulkan banyak pertanyaan. Apakah Nicholas tahu sistem BTC? Yang berikutnya, teman-teman. Di aplikasi di Note itu kalau kita berhasil login, maka di sana di bagian GitHub dia bilang begini. Picoin tidak dirancang seperti BTC dan ETH. Kenapa dia tidak ngomong tentang Binance? Ya kan? Kenapa? Ada nggak yang tahu ini? Saya mulai analisa ya. Dan analisa Bang Dema itu kadang-kadang tidak meleset ya. Sekjen ya. Ketika nanti sebelum pemilihan Bapak pemimpin kita ya, Pak Prabowo dan wakilnya, saya membuat video-video sebelumnya itu jauh sebelum pencalonan. Dan satu hari sebelum pencoblosan saya buat video ya. Teman-teman cari aja, ada video saya loh itu. Prediksi saya nggak meleset. Nah sekarang Bitcoin. Perhatikan, Nicholas ngomong gini. Pi tidak dibuat seperti BTC dan ETH. Ini bukan di aplikasi ya. Yang tadi yang saya bilang itu, yang pernyataannya dia bilang gini. Yang di aplikasi ya, di beranda kita. Kalau teman-teman pernah lihat bahwa Pi adalah potongan puzzle yang sempurna yang tidak dimiliki BTC. Itu di aplikasi. Sekarang kalau kita masuk di Note komputer, ditautkan, dihubungkan dengan aplikasi kita. Di bagian GitHub, teman-teman bisa otak-atik. Ada pernyataan di dalam sini. Ya pasti Nicholas lah yang buat. Pi tidak dirancang seperti BTC dan ETH. Kita stop sampai situ. Kenapa dia sebutkan BTC dan ETH? Kenapa dia tidak mengungkapkan Binance yang dibuat oleh Cheng Pang kalau tidak salah ya, orang China? Karena dia nggak ngerti sistem Binance. Tetapi dia ngomong tentang BTC dan ETH. Siapa itu ETH? Siapa yang pencetus kreator BTC? ETH? Itu banyak teman-teman kita ngomong muridnya di Nicholas pada saat dia membuat skripsi tentang desentralisasi. Vitalin Buterik ya, yang kurus-kurus itu. Kalau dilihat dari segi muka ya nggak cocok jadi orang sukses, tapi dia kreator Ethereum kedua daripada BTC. Nah, kenapa itu yang diungkap oleh Bang Nicholas? Kan mencurigakan bahwa kemungkinan besar Nicholas tahu sistem di BTC dan ETH. Maka dia ngomong Bitcoin tidak dibuat seperti BTC dan ETH. Lalu dilanjutkan, Pi menggunakan sistem protokol Stellar. Apa itu Stellar, teman-teman? Stellar ya, yaitu standar ISO 20022. Sistem pembayaran lintas batas begitu cepat. Nah, itu tidak dimiliki BTC. Makanya kita lihat teman-teman, BTC itu tidak punya barcode. Sedangkan Picoin itu punya barcode, kemudian ada dompet yang memang disediakan oleh Bang Nicholas. Dompet non-kustodial. Kita tidak masuk di dalam dompet pihak ketiga seperti kustodial. Pihak ketiga itu ya bisa diretas oleh siapapun. Ya. Jadi dompet itu kita masing-masing yang pegang. Lu mau barcode, makanya kita lihat teman-teman kecepatannya ya. Kalau kita mau sekarang barter, tinggal kirim aja alamat dompet kemana kan? Yaitu yang dimiliki oleh koin-koin konvensional, kripto konvensional, alamat dompet. Tetapi kalau Bitcoin kan selain alamat dompet juga barcode. Jadi itu harus dirancang sebelum membuat aplikasi. Jadi teman-teman, makanya kalau saya bilang kalau zaman sekarang saya masih memberikan keyakinan ya sudah zamannya lagi, tapi masih ada orang yang tidak percaya. Mereka menganggap bahwa BTC itu sekarang orang bisa beli itu pakai duit. Ada banyak saya dihubungi oleh teman-teman dan banyak di kolom komentar. Saya ini bukan dari main aplikasi sudah berapa tahun teman-teman. Jadi banyak yang berkomunikasi dengan saya. Mereka mengungkapkan bagaimana penyesalannya mereka sempat punya BTC pada saat itu. Teman-teman tahu kan, ada yang baru pertama kali hadir? BTC awal-awal itu pernah seorang dari Nigeria membeli, kalau nggak salah dari Nigeria, membeli
pizza dengan 10.000 BTC. Sekarang hitung, kalau kamu punya 10.000 BTC sekarang, berapa kekayaanmu? Dan kalau saya lihat di X ya teman-teman, saya lihat di X, Nicholas itu masuk di X tahun 2008, sebelum terbit BTC. Dan ndak cawe-cawe tuh di dalam X. Beda si siapa tuh, si Zeus lagi. Cawe-cawe dia buat aplikasi, sedikit-sedikit diarahkan kita ke X, sedikit-sedikit kita diarahkan. Dia mau populerkan dirinya di X. Lah Nicholas nggak pernah. Bahkan Nicholas diikuti oleh core team 3 juta follower lebih, sekarang mengarah ke 4 juta. Nggak cawe-cawe juga tuh. Karena Nicholas ini fokus membangun. Di dalam X-nya dia sebutkan P-Head Technology. Ya kan? Kepala teknologi. Ya. Jadi ini sangat mencurigakan ya teman-teman, bahwa Nicholas itu tahu sistem di BTC, dan kenapa juga dia selalu ngomong BTC dan ETH, BTC dan ETH. Ya kan? Kalau kita lihat BTC nomor 1, ETH nomor 2, Binance nomor 3. Dia nggak sebut Binance. Dia nggak bilang P tidak dirancang seperti BTC, ETH, dan Binance, karena memang tidak masuk dalam jangkauan dia. Ya syukur-syukur Binance bisa masuk dan kelihatan jadi urutan ketiga di pemegang yang tertinggi di kripto. Ya kan? Tapi yang disebutkan itu pertama kedua loh. Vitalik Buterin itu anak muridnya di Stanford. Nah dulu si kakek sangat mencelah kita awal-awal bahwa dia nggak percaya Nicholas itu lulusan Stanford. Ya itu pemahaman kakek, maklum lah ya, udah tua. Dia kan sok jago. Dia juga sempat jadi developer sebuah provider yang ya sudah nggak ada limbahnya lagi kan. Kita sudah melewati masa-masa itu. Bahkan foto-foto saya dipasang bersama Abah Safwan, Pak Berli dari Indonesia yang di Cina juga. Saya lihat kemarin ada yang mengupload di video itu teman-teman. Videonya si kakek. Ini ngapain lah ya. Dia kan cari kesempatan dalam kesempitan. Nah, kalau kita kan teman-teman pioner ya. Saya belum sempat melihat kolom komentar. Mungkin di video berikutnya ya. Wah ini ramai nih hari-hari ini ya. Menjelang Open Mainnet. Saya tulis ya teman-teman. Kemarin kan 30 hari lagi ya. Jadi hari ini 29 hari lagi. Ya, dihitung dari 30 hari ke depan lagi ya. Jadi minus 30 baru dihitung. 29 hari lagi. Oke. Nanti dikurangi minusnya kalau sudah masuk di bulan 12. Nyut-nyut kan kepala ya. Harus nyut-nyut dong ya. Ada beberapa pernyataan yang membuat saya punya keyakinan tinggi sekali teman-teman. Nicholas pernah menyampaikan dari brand aplikasi kita bahwa kita akan masuk dalam kebahagiaan abadi. Iya kan? Itu kalau kita cermati ya, termasuk kalau ada yang melanggar di band 100 tahun, itu bagi sebagian orang lebar sekali. Mana ada aplikasi yang bisa sanggup ke 100 tahun. Tapi ini perlu dipertanyakan, pertanyaan besar. Itu sebabnya saya percaya yakin sekali dengan Pcoin. Dari segi nilai lambangnya sakit, yaitu lambang Yunani. Artinya tak terbatas, Pi itu tidak terbatas. Ya kan, ditemukan oleh seorang yang wah, semangat para pioner. Ya, itu saja. Fokus. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.